Halo Keblukers dimanapun kalian berada, selamat datang di dongeng pertama saya. Saya akan mencoba meringkas sebuah film yang menceritakan seseorang yang menjadi pahlawan tapi pura-pura bukan pahlawan. Tanpa banyak spoiler di awal, karena dongeng ini juga semuanya spoiler, langsung saja ini dia filmnya. The Green Hornet, Tawon Hejo. Film diawali dengan seorang bocil yang sedang bermain di dalam mobil. Ia diantar supirnya ke sebuah perusahaan. Nah, ternyata si bocil itu anak dari pemilik perusahaan tersebut, yaitu The Daily Sentinel. Bocah ini bernama Britt Reid. Britt dimarahi ayahnya karena ia gelut dan dipulangkan dari sekolah. Britt terlihat sangat sedih karena mainannya diruksak sembari ia dimarahi oleh ayahnya. 20 tahun kemudian, di suatu tempat diperlihatkan seorang pria bernama Chudnovsky bersama konco-konconya mendatangi sebuah tempat untuk meeting. Chud mendatangi seorang pria yang menjadi bos mafia di kota itu. Tunggu, agar lebih gampang kita panggil saja pria ini dengan nama Dede. Dede ternyata tidak setuju dengan para mafia yang membuka bisnis tanpa izin darinya. Tidak disangka pria ini malah menghina Dede. Dasar gaplek. Poe sampe, urap daun gedang, sia mah geus teu pikasieun. Dede pun tidak terima dan langsung menembakkan senjata. Lalu ia bertanya bagaimana caranya untuk lebih dipikasieun. Bari rada soak, ketua mafia menjawab, ganti nama, pakai rebik, tutupan banget make keresek. Dede pun pergi dari meeting sembari meledakkan tempat itu. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan Britt Reid atau bocil tadi yang sedang berpesta. Britt nampak debleng dan menikmati pesta tersebut. Selesai pesta, Britt langsung pulang ke rumahnya yang mewah dengan membawa wanita penjual bandros. Pagi harinya ia dihampiri dan diberi koran oleh ayahnya. Ayahnya ternyata malu dengan tingkah Britt yang dimuat di koran itu. Singkat cerita, di malam harinya Britt kaget ketika melihat berita bahwa ayahnya telah meninggal. Tewasnya ayah Britt ini cukup janggal. Britt pun terpukul karena hal tersebut. Ayahnya yang meninggal mewariskan seluruh perusahaan dan kekayaannya yang tidak akan pernah habis walau dipakai depo tiap hari tapi tidak pernah WD. Ngok. Tetapi Britt menolak untuk mendapatkan warisan tersebut. Esok harinya, Britt yang baru bangun marah-marah karena kopi pagi itu tidak seenak biasanya. Britt langsung memanggil Kato, pegawainya yang biasa membuatkan ia kopi. About your father. Kato pun langsung menunjukkan dan memberitahu bagaimana cara membuat kopi yang enak. Britt nampak ngahuhulang dan terkesan melihat hal itu. Kemudian Britt mengajak Kato untuk ngawadul. Nampaknya Britt penasaran dengan latar belakang Kato yang dulunya seorang montir ayahnya. Setelah selesai ngopi bareng ngawadul, Kato langsung menunjukkan kemampuan lainnya, yaitu menunjukkan mobil hasil modifikasi yang amat sangat keren. Tidak hanya itu Gus, Kato juga menunjukkan gambar dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nampaknya keterampilan Kato membuat Britt terkesima. Kato dan Britt minum bersama di dalam mobil klasik. Britt yang sudah debleng curhat soal ketidakadilan hidup. Dan Britt juga memiliki ide untuk membuat keadilan versi dirinya sendiri. Malam harinya dengan mobil klasik mereka memulai aksi pertamanya. Britt memotong kepala patung ayahnya. Kebetulan, di jalan ia melihat sepasang kekasih yang sedang diganggu oleh penjahit. Britt yang melihat itu lantas mencoba menghentikan para penjahit tersebut. Kato yang sedang berada di mobil melihat Britt dikejar dan akan dikeroyok langsung turun dan menghampiri Britt. Dengan kemampuan bela diri yang cukup, Kato langsung menyerang satu persatu para penjahit sampai mereka semua tumbeng. Kemudian, Kato dan Britt masuk ke dalam mobil, bermaksud untuk melarikan diri dari kejaran para polisi. Kejar-kejaran ala Toretto pun tidak dapat dihindari. Kato menggunakan semua alat canggih hasil modifikasinya di mobil itu agar bisa lolos. Selesai beraksi, mereka merayakan pengalaman terkeren dalam hidupnya. Britt juga Kato melihat siaran TV yang menayangkan aksi mereka. Dan saat itulah Britt mempunyai sebuah ide untuk menjadi pahlawan yang berpura-pura menjadi penjahit atau biasa disebut anti-hero. Britt pun akhirnya memutuskan untuk menerima semua warisan ayahnya.
Scan beralih ke ruang rapat. Brit dan rekan ayahnya berdebat. Brit ingin sekali dua orang semalam dipiralkan di media. Ia juga memberi dua orang itu julukan, yaitu The Green Bee. Semua orang yang ada di situ merasa kurang pede dan malah menertawakannya. Lalu kemudian Kato memberikan nama, yaitu The Green Hornet. Semua orang pun setuju dan merasa bersemangat. Koran-koran pun langsung dicetak. Akhirnya virallah Brit dan Kato dengan nama The Green Hornet. Saking viralnya, berita tersebut sampai di telinga Dede dan jaksa Scanlon. Lalu di sisi lain, seorang wadon masuk ke dalam kantor Brit. Wanita ini bernama Lenore Cass. Wanita ini ternyata sekretaris baru dari Brit Reid. Brit senang bukan main mendapat sekretaris muda yang tempoe sorangan. Brit kemudian bertanya kepada Lenore mengenai perusahaannya dan The Green Hornet yang sedang viral. Brit memuji Lenore yang menjawab pertanyaannya dengan sangat memuaskan. Scan kembali berpindah. Di malam hari, Brit dan Kato mencoba memberi tambahan fitur lagi di mobilnya dengan alat yang memadai dan dengan kekuatan duit. Kato mulai memodifikasi lagi mobil, sedangkan Brit mendesain kostum untuk dipakainya nanti ketika The Green Hornet beraksi. Tapi di sini kita bisa melihat ketidakadilan. Ketika Kato sedang bekerja, Brit malah asik bersantai dengan para wadon. Tapi ya memang seharusnya begitu kalau dunia nyata. Mau patung duit atau mau patung tenaga, jangan duit udah nggak patung, orang lain kerja malah cuma liatin. Enak di siaga enak di aing atuh. Singkat cerita, mobil tempur pun siap disantap. Brit dan Kato pun merasa sangat puas dengan hasilnya. Mereka langsung jalan-jalan sambil mencoba fitur terbaru dari mobil itu. Nah, terus Gus, dengan bantuan dari fitur terbaru mobil The Green Hornet atau The Black Beauty yang artinya hidung gelis, mereka pun langsung mengeksplor bagian kota yang cukup berbahaya. Mereka menghampiri kumpulan gangster yang malah langsung menembaki mobil Black Beauty. Namun dengan fitur terbarunya, mobil itu bisa melindungi Brit dan juga Kato. Perbuk-bekan pun tidak dapat dihindari. Dengan jurus kodok menahan nafsu, Kato pun berhasil melumpuhkan semua orang yang ada di sana. Ternyata, orang-orang itu bekerja untuk Dede. Green Hornet yang sudah mendapat petunjuk tempat bandar narkoba itu langsung rikat datang menghancurkan tempatnya. Brit memberikan kartu nama Green Hornet untuk bos mereka, dan untuk meramaikan suasana, tempat itu pun mereka bakar. Di kemudian hari, salah satu saksi menemui Dede dan memberikan kartu nama The Green Hornet. Dede marah dan malah menembak orang tersebut. Khawatir. Di sisi lain, pegawai Brit sedang memikirkan judul yang cocok untuk berita Green Hornet terbaru. Brit meminta untuk mencetak berita Green Hornet di halaman pertama. Rekan ayahnya Brit memberi nasihat kepada Brit yang terlihat begitu berambisi agar tidak berakhir menjadi mayat. Setiap hari, The Green Hornet melakukan aksinya dan berhasil mengalahkan para penjahit di LA. Daily Sentinel terus meliput berita tersebut. Kato memberikan hadiah berupa pistol gas kepada Brit. Namun, Brit yang pepolontongan malah merasa terhina karena hanya dia yang memakai senjata. Brit mencoba menembakkan senjata itu dan ia pun pingsan. Begitu Brit terbangun, Brit langsung mencari Kato di ruang kerjanya. Brit syok dan lupa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata Brit pingsan selama 11 hari. Selama 11 hari itulah Kato berhasil membuat beberapa mobil tempur. Kato juga berhasil memperbaiki pistol gasnya dan meminta maaf. Namun Reid malah balas dendam dengan cara menembakkan pistolnya kepada Kato. Singkat cerita, di kantor Brit menagih berita tentang Green Hornet. Brit membaca laporan sementara Kato diajak kencan oleh Lenore. Nah, di sini nampaknya Brit cemburu dan langsung menyuruh Kato membuatkan kopi. Saat Kato pergi, Brit malah menggoda Lenore. Ternyata ada cinta segitiga sama Sisi di sini. Brit menghampiri Kato di dapur, namun tiba-tiba Kato marah karena Brit sengaja merendahkan dirinya di depan Lenore. Usai kerja, mereka pun pulang bersama. Lalu sampai di rumah, Brit mengajak Kato untuk berpesta. Kato menolak karena ia ada janji dengan Lenore, tapi ia bilang pada Brit kalau dia mau cari umpan buat mancing lele. Kato pun
pun bermain dengan Lenore dan Lenore bilang kalau Green Hornet sudah terlalu menarik perhatian para bos mafia. Di tempat lain, Dede mempersiapkan senjata untuk memburu The Green Hornet. Sesampainya Kato di rumah, Brit langsung memberitahunya bahwa mereka menerima email. Email tersebut berisi ajakan kepada mereka untuk bertemu di suatu tempat. Kato yang merasa bahwa ini adalah jebakan berkata kalau mereka harus membuat rencana, namun perbedaan pendapat membuat mereka pun berdebat. Brit yang popolontongan malah mau bertemu sendiri dengan orang yang mengajaknya dan menyuruh Kato untuk pulang. Entah karena Sien dipecat atau takut kehilangan sahabat, besoknya Kato malah mengantar Brit pergi. Ternyata orang yang mengajak ketemuan itu adalah Dede. Green Hornet pun benar-benar terjebak. Mereka ditabrak beberapa truk besar dan dijatuhkan ke dalam lubang. Green Hornet beserta mobilnya dikubur koropes. Tetapi Kato dengan kecerdasannya meledakkan mobil dan berhasil keluar dari jebakan itu. Para mafia yang tidak mau kehilangan mereka berusaha mengejar sembari menembaki mereka. Dan dengan bantuan sutradara, mereka pun berhasil kabur dari para mafia yang mengejarnya. Namun mereka berakhir marahan. Cie, Brit dan Kato saling menghina satu sama lain. Bahkan mereka sampai buk-bek hingga merusak seluruh perabotan rumah di sana. Rupanya Brit yang amat sangat kaya raya malah iri dengan Kato yang serba bisa. Mereka baru berhenti buk-bek ketika Kato nyemplung dan Brit tahu kalau Kato tidak bisa berenang. Kato yang bingung mau pergi kemana, ia pun datang ke rumah Lenore, tapi ia malah dipukuli dan diusir. Di tempat lain, Dede sedang melayat dan menyuruh para pembunuh bayaran untuk memburu Green Hornet dengan imbalan 1 juta rupiah. Maksud saya 1 juta dolar. Kekacauan pun terjadi. Para pembunuh bayaran membunuh siapapun orang yang menggunakan warna hijau. Brit yang datang ke kantornya diberitahu bahwa banyak mayat berbaju hijau berjatuhan. Brit dan Kato terpukul dengan kejadian itu. Scan berlanjut. Brit didatangi Scanlon dan menyuruhnya membuat berita hoaks di surat kabar milik Brit. Namun segila-gilanya Brit ternyata tidak mau melakukan, malah secara gamblang menolaknya mentah-mentah dan mengusir Scanlon. Pada malam harinya, Brit langsung menyelidiki siapa Scanlon ini sebenarnya. Di tempat lain di atas rooftop, Dede menemui seseorang. Dede yang hampir gila ini agar lebih dipikasieun merubah namanya menjadi Super Dede dan menembak pria itu. Pagi harinya, Brit secara tiba-tiba datang ke rumah Lenore dan meminta bantuannya untuk menyelidiki siapa Scanlon. Ia tak ingin media menyebarkan berita palsu soal Scanlon. Brit yang tiba-tiba bijak itu malah tiba-tiba nyosor Lenore. Di tempat lain, Kato mencoba menulis CV dan mendapatkan email dari Super Dede yang memintanya untuk bekerja sama. Sedangkan Brit menerima telepon dari Scanlon dan meminta Brit untuk bertemu. Ternyata Scanlon dan Super Dede meminta mereka untuk bertemu di tempat yang sama. Mereka pun setuju untuk bertemu dan berangkat. Brit yang sampai lebih dulu bertemu dengan Scanlon dan Super Dede yang ada di lantai atas menatapnya. Dede pergi ke belakang untuk bertemu dengan The Green Hornet. Kato pun langsung mencari Brit Reid. Brit yang ada di dalam restoran mendengarkan keterangan dari Scanlon yang ingin mengatur pemberitaan dari The Daily Sentinel. Lalu, Brit memberikan kejutan dengan memberitahukan bahwa semua pembicaraan Scanlon telah ia rekam. Scanlon yang emosi, lalu sengaja mengungkapkan fakta bahwa yang membunuh ayah Brit ialah dirinya. Brit yang rewas pun akhirnya berpikir dengan menyusun petunjuk-petunjuk yang ada. Brit yang sudah paham malah ditodong oleh Kato. Namun ternyata Kato malah menembak Scanlon dan terjadilah tembak-menembak di dalam restoran tersebut. Kato dan Brit pun bekerja sama kembali sebagai The Green Hornet dan kemudian mereka kabur dari restoran itu. Super Dede mengejarnya, tetapi dengan kerjasama yang baik, satu persatu mobil lawan pun berhasil mereka kalahkan. Kato mengerahkan mobil mereka ke Daily Sentinel. 2 orang yang terdesak itu pun lagi-lagi kena apes saat USB milik Brit terjatuh. Mereka langsung dikepung. Brit berlari dan berhasil mendapatkan USB itu kembali.
Ia yang dikeroyok para mafia langsung meminta bantuan kepada Kato. Dengan Black Beauty langsung tancap gas. Kato dan Brit naik ke lantai 10 dan membabat habis kantor Brit. Perbukbekan pun terjadi lagi. Brit memasang USB dengan maksud untuk menyebarkan skandal milik Scanlon. Kato keluar mencoba mematikan lampu. Kato langsung membabat habis para mafia itu. Kato yang masih kurang suwe malah ketiban meja yang ditembak oleh Super Dede. Dede akhirnya tahu identitas siapa The Green Hornet. Brit yang sedang mengupload dihampiri oleh Scanlon. Saat Brit tahu Kato sedang terhimpit, akhirnya memberanikan diri untuk menolongnya. Lalu Kato bertarung sampai Dede tewas. Scanlon yang akan kabur mendapat bantuan dari polisi. Dikira mau membantu, ternyata malah polisi yang menangkapnya. Green Hornet pun kabur dan pergi ke rumah Lenore untuk bersembunyi. Lenore yang kaget dengan kedatangan mereka pun sontak memukuli Kato dan Brit. Setelah mereka mengakui kalau mereka adalah The Green Hornet, Lenore pun membantu mengobati Brit dan menyembuhkan mereka. Keesokan harinya, Brit langsung mengadakan konferensi pers. Ia menyalahkan The Green Hornet atas kerusakan yang dibuatnya. Mereka berakting. Kato sebagai Green Hornet menembak Brit. Dengan begini, ia akan bisa pergi ke rumah sakit tanpa orang tahu kalau ia sebenarnya adalah The Green Hornet. Di adegan terakhir, Kato dan Brit menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu memasangkan kembali kepala patung ayahnya. Dan film pun selesai. Jadi gimana teman-teman? Capek kan? Iyalah capek. Apalagi saya yang hampir 1 minggu mengeditnya. Udah gitu pindah tempat lagi. Dari WC ke kamar mandi. Dari kamar mandi ke kamar mandi lagi. Sambil ngasuh bocah lagi. Kan repot. Tentuin aja kalau nggak like, komen, tambah subrek. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seacu-acunya seorang ayah, orang tua lah, biar seorang ibu nggak sirik, akan tetap ingat sama anaknya. Dan gunakanlah warisan untuk membasmi kebajikan. Saya Doen yang sedang lungse mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan dongeng saya. Semoga kalian tetap sehat dan banyak kuotanya.